Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kita bisa luar biasa. SMK bisa. Arif jaya. TAB mantap. Oke, sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini, terlebih dahulu akan saya absen dulu untuk kehadiran kelas 12 TAB 3. Muhammad Maulana, Muhammad Zaki, Mudasir. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kelas 12 TAB materinya adalah tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Namun sebelum kita pembelajaran di hari ini, marilah kita bersama-sama dulu berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan harapan nanti apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya. Mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar materi tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Silakan, sudah dibuka semuanya bukunya? Ya, oke. Kalau sudah, saya minta perwakilan satu anak yang bisa membaca tadarus tentang surat Al-Jumu'ah. Silakan. Saya. Ya, silakan Mas Zaki baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a. Terima kasih. Kasih aplaus buat Mas Zaki. Ya. Nah, cukup. Baik, para siswa semuanya, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi bekerja keras dan tanggung jawab. Di layar depan sudah Pak Guru ringkaskan di PowerPoint berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, biar nanti untuk memudahkan kita dalam mempelajari poin-poin tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Baik, silakan untuk siswa semuanya bisa melihat ke depan. Ya, ini di bab 5 di semester akhir, semester Gasal, kita akan belajar tentang berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, coba saya mau tahu, Pak Guru minta satu contoh dari bekerja keras. Ya, wah semuanya bisa semuanya. Coba Mas Fikri. Saya bisa jawab. Contoh bekerja keras dalam sehari-hari adalah orang tua saya bekerja keras untuk biaya saya sekolah. Ya, oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk Mas Fikri. Oke, itu berkaitan dengan bekerja keras. Tadi Mas Fikri sudah memberikan satu contoh yang sangat sederhana dan ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang tua kita di rumah bekerja keras untuk membiayai kita belajar di sekolah. Ya, nanti harapannya kamu bisa membalas kebaikan orang tua kalian dengan cara kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, untuk selanjutnya tadi sudah ada contoh sederhana singkat. Sebelum ke materi, saya sampaikan untuk KI di Mapel PAI tersebut. Ya, ada KI 1 dan 2. Nanti kompetensinya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Terus ada KI 3, memahami, menerapkan dan menganalisis, mengetahui faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif. Terus yang ke KI 4, mengolah, menalar dan menyaji dalam rangka konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian KD-nya apa? Nanti kita akan belajar di KD, fokus ke KD 3.5 dan 4.5. Menganalisis, mengevaluasi perilaku bekerja keras. Jadi nanti bekerja keras itu seperti apa? Pengertiannya itu apa? Terus tanggung jawab, pengertiannya apa? Ya nanti kita pelajari bersama lebih dalam. Nanti bisa melihat referensi baik di buku maupun di Google bisa.
atau di jurnal, nanti kita bisa buka bersama, browsing bersama untuk memberikan tambahan ilmu. Indikator pencapaian. Setelah itu apa yang harus atau yang harapan yang akan dicapai oleh para siswa. Yang pertama, 3.5.1. Menjelaskan makna kerja keras dan tanggung jawab. Mengidentifikasi cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab. Mengidentifikasi dalil-dalilnya. Tentunya berkaitan dengan dalil materi bekerja keras dan tanggung jawab. Keterampilannya nanti mengaitkan perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya nanti siswa bisa menyajikan paparan tentang makna cara-cara, hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab. Baik, selanjutnya. Nah, ini setiap awal materi saya selalu menyiapkan atau mempersiapkan peta konsep ya. Jadi apa sih fungsinya peta konsep? Nah, ini untuk memudahkan nanti kalian dalam pembelajaran. Ya, peta konsep. Jadi poin-poinnya. Yang kalian pelajari apa? Yang pertama nanti apa makna bekerja keras, makna tanggung jawab. Baik, berkaitan dengan ini, sebelum kita lanjut ke materi, ada yang ditanyakan? Sementara belum. Nah, sementara belum. Baik. Kalau belum, kita langsung ke materi. Nah, materi yang pertama, pengertian kerja keras. Nah, oke, pekerja keras ya, apa tuh pengertiannya itu? Bekerja keras yaitu bekerja dengan maksimalkan potensi, waktu dan kesempatan sehingga hasilnya maksimal. Ya, jadi waktu kesempatan yang diberikan untuk kita, kesehatan yang diberikan kepada kita gunakan semaksimal mungkin sehingga hasilnya nanti akan bisa maksimal. Nah, ini berkaitan dengan bekerja keras. Untuk selanjutnya kita belajar ya, ciri-ciri bekerja keras seperti apa. Yang pertama, bekerja secara tekun. Jadi ada rasa kemauan tinggi untuk menghasilkan pekerjaan yang paling bagus. Itu tekun. Kemudian yang kedua, bekerja secara ulet. Kemudian yang ketiga, bekerja secara teliti. Kalian kalau habis bekerja, teliti ulang. Apakah sudah benar atau sudah maksimal atau belum. Dengan harapan nanti apa yang kita hasilkan dari bekerja itu manfaatnya lebih baik dan lebih bertahan lama untuk orang banyak. Nah, sekarang contoh. Nah, tadi ada Mas Fikri dan Mas Fikri sudah memberikan contoh. Nah, ini di sini saya kasih contoh. Pak Jahid seorang pedagang sayur yang bekerja tanpa kenal lelah. Suatu hari usaha yang dilakukan Pak Jahid kurang menguntungkan. Ya mungkin karena musim hujan. Ya sekarang kan musim hujan. Kebetulan zaman-zaman sekarang sudah zamannya canggih menggunakan elektronik digital. Ya, jadi kalian jangan sampai tertinggal dengan alat-alat digital tersebut. Kita pembelajaran PAI juga kita memanfaatkan dunia digital. Salah satunya internet. Nanti kita ketika kekurangan referensi kita langsung searching aja di Google. Jadi kalau kalian mencari referensi, usahakan yang ada di jurnal. Jangan ambil artikel yang hanya di search di Google. Biar bisa dipertanggungjawabkan apa yang kalian ambil. Nah, di sini namun Pak Jahid terus memperdagangkan jualannya tersebut dan akhirnya terjual habis. Ya, alhamdulillah dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian yang berikutnya manfaatnya. Jadi manfaatnya adalah dicintai oleh Allah. Yang kedua diampuni dosanya. Kemudian yang ketiga ini harus 3-4 dapat meraih kesuksesan. Yang keempat diberikan hasil kerja yang berkah. Kemudian yang berikutnya pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi setiap kita sudah diberi amanah, kita harus bertanggung jawab. Ada 5 macam-macam tanggung jawab. Ya, yang pertama tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ketika kalian diberi tanggung jawab, lakukan tugas yang sudah diamanahkan dengan baik. Terhadap keluarga, ketika nanti sudah punya keluarga, bisa bertanggung jawab dengan baik. Ke masyarakat, ya, di masyarakat, di lingkungan masyarakat juga diterapkan. Kemudian ke bangsa dan negara, ya, kita hidup di Indonesia, mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Kemudian kita diberi tanggung jawab
ya kita laksanakan dengan baik. Kemudian yang tentunya yang tidak kalah pentingnya itu terhadap Allah. Kita sudah dikasih nikmat yang luar biasa banyak, yang kita tanggung jawabnya kepada Allah. Kita tidak butuh Allah, tidak butuh kita, yang butuh kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita harus mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya sholat, ibadah yang lain itu banyak sekali. Kemudian ini ada dalilnya, surat At-Tur. Ya, langsung ke yang terakhir. Ya, kaitan antara perilaku bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari Islam lebih mencintai umat Islam yang kaya daripada umat Islam yang lemah. Yang kaya otomatis biasanya berawal dari kerja keras yang sungguh-sungguh, tidak pernah mengeluh, tidak pernah putus asa, akhirnya bisa menghasilkan yang lebih banyak. Ya, kerja dengan dari pagi sampai sore, bahkan sampai lembur malam hari dilakoni demi mencari uang. Nah, nanti hasil yang didapat tabung, semakin lama semakin banyak. Kemudian untuk tabungan, untuk membiayai anaknya, sekolah, pendidikan dan lain-lain. Nah, itu kaitannya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian nanti umat Islam harus memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga umat Islam memiliki produktivitas yang tinggi. Apabila umat Islam bersikap produktif, maka umat Islam akan terjatuhkan dari sikap konsumtif. Jadi kalian kalau bisa produktif bukan konsumtif, ya. Jadi menghasilkan bukan menghabiskan. Konsumtif kan menghabiskan, produktif menghasilkan. Jadi kalian kalau bisa setelah lulus nanti harus bisa menghasilkan uang, bukan menghabiskan uang orang tua, ya. Walaupun orang tuanya sultan banyak uangnya, jangan dihabiskan. Syukur-syukur kamu malah menambah lagi, ya, memperbanyak rezeki yang semakin banyak. Nanti otomatis dengan kalian sungguh-sungguh bekerja, insya Allah diberi rezeki yang lebih. Ya, tentunya sebagai orang yang dermawan juga. Ya, baik, untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah, karena untuk pembelajaran materi ini nanti kita akan dibagi 2 pertemuan, ya. Untuk hari ini sampai itu dulu dari pengertian macam-macam. Untuk selanjutnya besok di pertemuan yang akan datang kita ke hikmah, ya, hikmah daripada kerja keras. Ya, jadi kita bagi 2 pertemuan, nanti ada di pertemuan akhir, kemudian nanti ada latihan soal, kita latihan soal materi tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Nanti setelah itu karena ini sudah di semester akhir, semester gasal, kita mau menghadapi penilaian akhir semester. Silahkan semua siswa bisa belajar nanti dari bab 1 sampai bab 5. Materi yang akan keluar insya Allah yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada 5 bab. Silahkan kalian pelajari, bukunya sudah ada, ya, sekalian sudah megang buku masing-masing di rumah, nanti bisa dipelajari. Ya, baik, untuk hari ini ada pertanyaan? Ya, kalau belum ada pertanyaan, nanti bisa kita lanjut komunikasi lewat grup kelas. Kalau ada yang mau ditanyakan, barangkali nanti kalian di rumah belajar sendiri atau belajar kelompok, ada yang bingung, ada yang belum paham, boleh menanyakan lewat grup kelas. Pak Guru on time, ketika kalian bertanya insya Allah Pak Guru jawab, ya, lewat grup kelas. Baik, terima kasih untuk hari ini, pembelajaran PAI hari ini, karena waktunya sudah habis. Ya, kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan materi masih yang sama, bekerja keras dan tanggung jawab, nanti di pertemuan yang kedua. Baik, untuk hari ini karena tidak ada pertanyaan, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk kalian semuanya, dan tentunya untuk masa depan kalian semuanya. Ya, untuk hari ini marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.